Oke, halo. Ini vlog yang lain. Yang kali ini tuh topiknya, bentar. Yang kali ini tuh topiknya, gue mau cerita soal the things I love about being in Tangerang. Yang pertama the people I met, kayak teman-teman sekolah gue yang gue temuin. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah dengar kalau misalkan gue nyesel kenapa gue milih di Tarsi, kenapa gue nggak milih SMK, karena ya gitulah pokoknya. Tapi gue emang nyesel buat sekolahnya, tapi kalau buat ketemu kaliannya gue nggak pernah nyesel. Gue benar-benar bersyukur banget gue ketemu orang-orang kayak kalian. Ya walaupun gue nggak tahu sih ini bakal siapa yang nonton, tapi kebanyakan sih cuma teman-teman gue ya, jadi cihuy-cihuy aja nih. Nah pokoknya ya walaupun kita nggak banyak juga sih, beberapa kali berantem, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kayaknya juga lagi berantem sih, tapi ya udah nggak apa-apa deh. Pokoknya walaupun kita beberapa kali berantem, tapi kita tetap sama-sama. Semoga begini terus sampai kita tua gitu, semoga ya. Nah terus apa ya pokoknya ya kalau kata orang-orang kan, kalau misalkan orang pacaran kan, kalau misalkan kebanyakan berantem langgeng kan ya. Nah semoga kita begitu gitu sampai kapan nggak tahu deh, pokoknya sampai kita sama-sama udah punya jalan gitu ya, pokoknya gitu. Semoga nanti kalian dapat pasangan yang kalian mau, dapat pasangan yang kalian mau, cita-cita kalian tercapai. Anjing serius banget cong ngomong. Aduh, tolong abaikan ya, pokoknya gitulah ya pokoknya. Nah ini gue mau buat perkata buat kalian nih. Anjay, ini gue buat ini tuh bukan karena buat bikin sedih-sedih atau apa ya. Ini gue bikin ini tuh just in case aja, misalkan kan kita nggak tahu. Gue kan di Palembang, kalian di sini. Kalau misal ya amit-amit sih, misalkan kita lost kontak gitu kan, seenggaknya kalian tahu gitu. Nah ya pokoknya apa ya, video ini tuh ya anggapan lah gini lah ya, anggapan seremnya gitu ya. Anggapan seremnya tuh ya kan, kalau misal kita lost kontak dan misalkan gue di sono udah kayak misalkan nggak ada gitu kan, gak tahu ya. Ini cuma omongan serem dong ya, biar memvisualisasikannya gampang gitu ya. Ya pokoknya gitu, seenggaknya kalian tahu gitu. Nah pokoknya yang paling pertama gue kenal deh, Nisha. Nisha tuh gue pertama kali kenal Nisha tuh pas di chat sih, kelas 10. Pas kelas 10 dia ngechat gue nanya-nanya gitu kan. Terus abis itu karena gue pakai PFP profile picture-nya si Hechan, jadinya kita kayak ada beberapa kali bahas soal Hechan gitu. Jadi kayak pas lagi comebacknya juga dia kayak ngupdate ke gue gitu kan, kayak iya nih kamu udah lihat ini belum t-shirtnya Hechan. Ini gue masih inget banget. Pokoknya gitu deh, lucu deh pokoknya. Nisha yang nge-chat gue doang ya, karena dulu tuh gue tuh bisa dibilang lumayan antisosial gitu, jadi kayak agak takut juga gitu kan buat interaksi langsung gitu, apalagi buat chat doang itu tuh gue masih takut. Ya pokoknya gitu ya, pokoknya makasih nih Nisha udah reach out gue doang. Nah kayak gitu. Ya pokoknya Nisha, semoga nanti di sini pas kuliah lancar gitu kan ya. Semoga nanti bisa bikin banyak duit gitu kan ya. Kan kata lu mau ke New York kan, S2 di New York kan. Semoga bisa tercapai gitu ya. Ya semoga please kurangin people pleaser-nya gitu. Pokoknya ya pokoknya kalau emang lu merasa orang ini salah ke lu jangan yang minta maaf gitu. Seenggaknya lu omongin ke mereka gitu, kayak gimana apa yang lu rasain gitu. Jadi seenggaknya mereka bisa sadar
gitu kalau misalkan mereka salah. Jadi jangan terus-terusan lo yang minta maaf gitu. Oke. Terus semoga nanti lo dapet pasangan yang lo mau, yang sayang sama lo, yang royal ke lo gitu lah ya pokoknya. Ya pokoknya yang bisa bikin lo seneng dah gitu. Sebenarnya kalau suka sama orang juga nggak apa-apa nih gitu. Ya walaupun terakhir agak dibilang bad memories tuh enggak nih apa. Ya anggaplah yang kemarin lu suka itu ya sebagai pembelajaran aja gitu. Ya kenang-kenangan aja dulu pas SMA lu pernah suka sama nih orang gitu. Nggak ada yang cringe kok, ya namanya juga anak SMA gitu kan ya. Ya biarin aja gitu, jangan terlalu dipikirin ih dulu kok gini banget. Gak apa-apa, everybody makes mistake gitu. Terus apalagi ya, ya pokoknya nanti pas kuliah di UM semoga lu dapet temen sejurusan yang baik, yang ya pokoknya terserah dah gimana aja lah kriteria lu gimana gitu kan ya. And terus apa ya, apa ya, ya pokoknya walaupun lu kuliahnya bareng sama Ali sama Lydia dan Chicken, ya kan siapa kan beda jurusan ya, semoga pas di psikolog lu dapet temen yang baik gitu. Terus yang kedua kali gue kenal sebenarnya gue nggak inget banget sih siapa aja yang gue kenal dari awal, tapi yang pasti itu Nisha. Terus ya pokoknya teman kelas deh kalau gitu. Si Nata kali ya, Nata. Nah pas kalau Nata tuh gue pertama kali kenal tuh ya di kelas, pas di kelas, karena kan dia tuh pernah ngechat yang kayak dia bilang dia ngechat gue karena video gue kayaknya di Google Meet tuh kayaknya video gue tuh kebuka kayak open kamera gitu kan, terus gue lagi ngapain gitu, terus dia kayak ngasih tahu gue gitu kan. Terus kayaknya mic juga ya, mic atau video sih gue lupa, pokoknya itu deh. Ya pokoknya dia ngechat gue itu, tapi gue pas itu belum kenal kalau dia tuh Nata gitu, jadi gue belum tahu. Gue baru taunya tuh pas kita di kelas, pas kita udah KBM, walaupun KBM-nya masih ganjil genap sih, tapi gue kenal. Pokoknya tuh yang pertama kali gue notice tuh, pokoknya tuh sebenarnya tuh walaupun gue diem di kelas tapi gue perhatiin semuanya gitu kan, kayak oh ini tuh sini. Nah, makanya gue bisa tahu pas lu ganti HP itu Nat, karena gue merhatiin walaupun gue diem tapi gue merhatiin, gue ngeliat, gue tahu oh ini dia tuh gini HP-nya itu gitu, terus orangnya gini gitu. Makanya pas kita ketemu di WC terus lu kan udah ganti HP tuh ke IP lu yang merah itu kan, makanya gue langsung kayak ih lu ganti HP ya gitu. Ih, bukan gue notice karena atau gimana ya, karena gue emang merhatiin aja. Terus ya Nata apa ya, ya pokoknya pas sama Nata sih ya senang-senang aja sih. Kayak kita sih sebenarnya akrabnya juga pas baru kelas 11 kan, jadi ya gitulah, pas kelas 11 kita duduk bareng terus kita ketawa gitu kayak ya ketawa-ketawanya kadang gak jelas juga gitu kan, tapi ya udah nggak apa-apa, seru kok. Ya semoga nanti lu di UPH sama Sarah nih baik-baik lu, belajar yang bener. Kalau dosen cuy udah bukan guru lagi. Aduh gila. Pokoknya nanti kalau misalkan lu kuliah terus dosen ngejelasin, didengerin yang bener, lu pelajarin. Ya pokoknya lu perhatiin dah, jangan sampai lu blackout atau zone out gitu. Pokoknya lu harus perhatiin. Walaupun nanti ada Sarah, tetap lu jangan bikin yang gini mana gitu. Mau Sarah ya nggak apa-apa, cuma Sarah tuh orangnya tuh lumayan yang bikin dia tuh kalau misalkan kita terus-terusan ke dia gitu tuh kayaknya lama-lama tuh dia bakal kayak stress out gitu. Jadi
kalau bisa sendiri usahain sendiri, tapi kalau emang betul-betulan baru ngomong gitu. Kan kita pada jauh-jauh nih, lu di UPH mereka berempat di UPM, gue di apa nanti Palembang, Batam, Taiwan, nah gitu jauh lah pokoknya. Jadi lu kalau misalkan mau minta bantu ke gue juga, gue nggak tahu apa yang lu pelajarin, dan lu kalau misalkan minta bantu ke mereka berempat juga belum tentu mereka tahu, kecuali mungkin Alis ya, kita juga pokoknya gitu. Jadi pas nanti lu kuliah, lu perhatiin, catet yang penting-penting. Kok Ben? Nah, catat yang penting-penting, tugas dikerjain, jangan gak dikerjain, tugas jangan nyontek terus. Pokoknya tugas tuh kerjain yang benar-benar, karena pasti nanti tuh kuliah lebih serius pokoknya dari SMA. Jangan nganggap SMA dan kuliah sama terus ya, gitu ya. Nah terus kalau soal kerja kayaknya lu mah nggak dibolehin ya, kalau kata lu tadi, lu kemarin ya kalau nggak salah, gue lupa inget sih, kayaknya lu bilang bapak lu nggak bolehin gitu kan. Tapi kalau emang lu mau kerja gitu, mungkin lu cari yang emang bukan yang kayak misalkan ke kafe atau gimana gitu. Mungkin lu bisa cari kayak kerja dari rumah gitu, nggak tahu apa, tapi lu cari keahlian lu gitu, cari jati diri lu lah. Maaf nih, bijak kali cemnya, tapi ya gitulah. Misalkan lu bisa jualan online tuh, kalau misalkan emang lu mau pemasukan lebih gitu kan. Kayak kan lu bilang kan lu misalkan nanti kan lu LDR nih sekarang, jangan kayak yang terus-terusan berharap nanti dia yang nyamperin lu gitu. Kalau bisa ya lu juga gitu, jadi kayak imbang gitu loh. Misalkan dia nyamperin lu juga nanti kalau ada waktu samperin dia gitu. Jadi kayak sekarang liburan lah ke sana kan lumayan tuh gitu kan. Selain sekalian silaturahmi juga sama keluarganya si Jerica, si itu kan. Gue nyebut nama lagi, harusnya jangan nyebut nama soalnya ini bakal selamanya kan videonya kan ya. Jadi ya pokoknya sama keluarga dia gitu kan, silaturahmi biar akrab, biar kenal gitu, biar nanti kalau emang mau lanjut ke jenjang yang lebih serius kan lebih gampang gitu kan. Nah pokoknya gitu, semoga lo sama dia lancar terus ya. Nih dengar dulu. Duh, sebenarnya gue capek ngomongnya ya, tapi kalau misalkan lu berantem atau tiba-tiba ngomong udahan, itu tuh tolong bener-bener diiniin lagi gitu kan ya, bener udahan atau nanti lanjut lagi gitu. Kayak kadang gue kesel kalau misalkan lu bilang lu udahan tapi habis itu tiba-tiba lu bilang lu balikan. Capek Nat, nggak capek sih sebenarnya, cuma tahu doang gitu kan, tapi tetap aja gitu loh, kayak kita udah kayak ya gitu, udah kayak gitu lah. Nah ya kayak gitu, semoga ya nanti kalau semisal emang si itu kayak mau bikin gimana gitu, kalau emang udah gak bisa dilanjut, mending selesai, cari yang lain. Bukan nggak harus cari yang lain sih, hidup sendiri tuh juga enak Nat gitu loh. Kayak kalau yang gue lihat di Twitter tadi ya, lebih baik tuh lu kesepian tiap hari, ya atau mungkin lu kayak jalan-jalan sendiri atau gimana, nggak ada yang ngechat juga nggak apa-apa, daripada lu berhadapan sama tuh lu pacaran sama orang yang kayak gitu terus gitu kan. Ya kayak ya gitulah, ambil keputusan dengan bijak ya. Ya terus semoga keluarga lu, semoga si itu nggak banyak tingkah gitu kan ya. Terus apa ya, semoga keluarga lu baik-baik aja dah gitu. Tapi kalau emang nanti tiba-tiba gitu, udah nggak apa-apa kan, emang lu maunya gitu kan ya. Terus kalau bisa ngomongin bapak lu gitu, kayak jangan nikah lagi gitu ya gitu ya. Semoga lu betah-betah dah sama keluarga lu. Kayak sampein ke Beho apa, aduh Beho gimana ya, aduh Beho, semoga nanti nikahnya
setelah nikah langgeng-langgeng terus sampai nanti tua, sampai jadi kakek nenek sama istrinya. Terus apa ya, semoga kalau emang mau punya anak sih, kalau kalau nanti punya anak, anaknya bisa tumbuh gede dengan apa ya, sehat walafiat, sehat walafiat, terus dilancarin rezekinya ya Beho. Semoga nanti Beho sehat terus ya. Dah gitu aja sih. Dah Beho. Nah terus kedua nih Lydia buat Lydia sebenarnya kalau dipikir-pikir, lu sadar gak sih Lid, kalau kita tuh jarang ngobrol, bukan yang jarang banget gitu, tapi kayak kita ngobrol kalau misalkan emang kita lagi deket nih, kita ngobrol, tapi kalau misalkan nggak deket juga ya nggak ngobrol gitu. Jadi kayak kadang gue nggak tahu live update lu gimana, karena lu emang jarang juga kan di grup, dan gue juga jarang kayak mungkin lu jarang tahu live update gue gitu kan. Tapi kalau misalkan lu baca grup mungkin lu tahu gitu. Nah ya semoga sama lah ya, pokoknya semoga kuliahnya lancar-lancar, semoga nanti di Hospar lu senang-senang, lu punya banyak teman ya, walaupun sekarang udah ada ya kayaknya ya cowok tapi nggak apa-apa. Semoga lancar yang lu kemarin bilang itu, semoga jadi itu ya, dan semoga orangnya bener gitu kan ya, bukan jamet yang gak kemarin gitu. Please stop sama jamet, please. Nah terus semoga lu sama Delvin temenan terus. Delvin bukan sih namanya ya, pokoknya semoga lu sama Delvin tuh baik-baik terus gitu, karena gue lihat Delvin ini baik banget gitu ya orangnya ya. Terus kayak ya pokoknya kayaknya respect banget sama lu gitu. Terus kayak gitu, oke lah ya, pokoknya lu sama Delvin semoga temenannya baik-baik aja gitu kan ya. Gak tau sih bakal gimana gitu, tapi kan sekarang temen ya. Nah semoga lu nanti di Hospar banyak teman, terus lu senang-senang pas kuliahnya. Semoga ya sebenarnya kita tuh hampir sejurusan tau Lid, kayak kan pokoknya tuh gue tuh sempat hampir mau masuk ke UBM, dan kalau misalnya gue masuk ke UBM gue pasti milihnya Hospar karena emang gue maunya Hospar gitu kan. Nah tapi terus abis itu nggak jadi, dan akhirnya gue ya udah ke Taiwan gitu kan ya pokoknya kita tuh hampir sejurusan deh gitu ya. Nanti banyakin cerita aja gitu ke kita kayak lu gimana di sono kuliahnya, lancar nggak, banyak temen nggak, atau lu digangguin atau gimana ya, ngomong aja gitu ya. Pokoknya tuh kalau bisa mah lebih sering ngobrol gitu di grup, baca grup gitu ya gitu lah. Pokoknya semoga lu baik-baik dah, dan semoga lu dapet cowok yang tepat ya, please ya. Stop dengan jamet, jangan jamet. Tolong kalau misalkan lu tiba-tiba naksir sama jamet, ingat sama hubungan lu yang sebelumnya itu yang sama jamet juga gitu lah, kayak gitu lah. Cari cowok yang emang bener-bener sayang sama lu, tapi jangan sampai yang obses sama lu gitu lah ya. Jadi kayak semoga nanti lu dapet cowok yang tepat, semoga nanti attachment issue lu hilang ya dengan cowok yang tepat gitu, anjay shiban. Semoga nanti sukses, semoga nanti walaupun lu jarang-jarang nongol di grup itu, tapi lu tetap ada di grup itu gitu loh ya kan. Jadi seenggaknya semoga kita nggak lost kontak lah ya. Kalau gue beranggapannya sih kita nggak bakal lost kontak gitu, karena emang lu dengan gue gitu orangnya sama-sama santai gitu kan ya. Jadi kayak nggak ngobrol berapa kali pun tetap nanti kalau misalkan kita kontakan lagi juga tetap sama aja gitu. Jadi kayak gue merasanya gitu. Jadi semoga kita nanti tetap temenan, dan ya lu bahagia lah di sini. Oh ya, ini nggak jadi deh,
Nah pokoknya gitu aja ya Lid ya, semoga lancar-lancar aja kuliahnya. Jangan lupa kerjain tugas, jangan lupa dengerin dosennya gitu. Semoga kuliahnya seru, karena gue tau pasti ospar tuh seru gitu. Terus keempat, chicken. Buat chicken, semoga nanti, ya ini ngulang-ngulang terus sih tapi nggak apa. Buat chicken nanti semoga kuliah di Ilkomnya lancar-lancar aja, semoga nanti dosennya baik-baik, teman-temannya pada baik-baik juga, semoga nanti dapat teman baru kalau emang mau gitu. Semoga nanti tugas-tugasnya nggak yang membludak banget gitu, jadi lu seenggaknya dapat istirahat. Semoga kondisi lu baik-baik aja gitu. Semoga apa ya, kaki lu nggak sakit-sakitan lagi. Terus lu apalagi ya yang lu sering keluhin, kaki lu sakit sih ya, pokoknya badan lu semoga sehat-sehat aja, semoga nggak sakit-sakitan terus gitu ya. Terus jualan lu, semoga jualan lu tuh rame terus gitu ya, dan keramaian deh nanti lu capek. Ya pokoknya lancar-lancar aja nih, soalnya usaha lu, entah itu usaha tin box lu atau Trinkets lu, atau nanti upcoming apalagi gue nggak tahu. Pokoknya ya semoga semuanya dilancarin, semua rencana lu dilancarin gitu. Semoga lu jadi banyak duit, lu bisa jajan apa aja gitu, tapi tetap jaga-jaga ya, tetap lihat-lihat makanan yang lu makan gitu. Semoga juga buat lu sama dia itu lancar aja sampai nggak tahu kapan. Pokoknya ya semoga lancar aja gitu. Kalau misalkan nanti emang berantem atau gimana, semoga bisa diperbaikin, jadi masih bisa lanjut. Apalagi ya, oh ya, kita tuh pertama kali ketemu tuh kayaknya karena dikenalin gak sih, kayaknya pas classmate ya, pas classmate pertama kali kita kelas 10 itu gue baru kenal sama lu, yang kita duduk bareng beli McD tuh ada lu gak sih? Gue lupa deh antara ada lu atau enggak gitu, tapi pokoknya tuh gue kenal lu, gue tahu lu tuh pas kita lomba futsal pas classmate tuh. Itu seru banget sih, kayak seru banget pokoknya ya. Pokoknya gue nggak pernah nyesel kenal lu atau gimana. Ya semoga nanti setelah kita jauh itu kita nggak pernah lose kontak ya, mungkin ganti nomor, tapi semoga kita saling reach out aja gitu. Terus sorry kalau misalkan emang gue banyak salah atau gimana, entah itu disadari atau enggak. Gue minta maaf, sorry. Apalagi ya, semoga lu maafin. Gak harus sih, tapi ya semoga gitu, terserah lu gimana pokoknya gitu. Nggak bisa disebutin juga karena nanti videonya jadinya ini dong, apa, nggak enak dinonton. Nah terus semoga lu sama keluarga lu baik-baik aja, sama koken juga semoga makin akrab, sering seneng bareng gitu ya. Udah sih itu aja kayaknya. Oke. Bye chicken. Ya, bye Nisha, bye Nata, bye Lydia, bye chicken. Nah terakhir Alice, kita tuh kenal paling terakhir, kita tuh kenal tuh kayaknya dari ini gak sih, dari pas kita berenang di Tarsi yang tentang kali itu. Nah gue tuh kayaknya baru tahu lu tuh di situ. Nah tapi habis itu karena lu kan emang temenan sama chicken sama Nisha, jadi kayaknya tuh emang beberapa kali kan bareng kalian, terus kayak ya udah lama-lama kayak Welis gitu ya, kayak kita kenal lah gitu. Terus apa ya, oh sama yang gue lupa pertama kali itu yang mana, tapi
gue tuh ingatnya tuh antara kita yang ke McD yang ramen itu ada CF juga, atau sama yang pas berenang yang tadi gue bilang. Gue lupa pokoknya antara itu, tapi pokoknya itulah ya. Apa ya, aduh, pertama gue mau kasih dulu nih, karena lu pinter banget anjir. Kayak apa ya, pokoknya makasih dah, lu udah bantu tiap gue, Nisha, Chicken juga, Chicken, Lydia, Nata, Nisha, ya itulah pokoknya. Tiap kita yang IPS tuh nanya ke lu tuh, terus kayak lu pasti jawabin, dan kayak lu pasti ajarin kita, apalagi MTK gitu kan. Kayak makasih banget nih gitu kan ya. Makasih atas jasa-jasanya di SMA. Shibal, sorry kalau lebay. Nah, kayak makasih ya Lis gitu. Ini sorry nih kalau misalnya gue sering gini-gini nih lihat ke atas nih. Ini gue bukan nggak tulus ngomongnya atau gimana, karena nggak tahu gue harus lihat kemana. Kalau lihat gue doang tuh kayak awkward banget. Ini kayak kadang gue gini-gini atau kadang kayak gini tuh, maklumin ya, bukan karena gue nggak tulus ngomongnya, tapi emang gue begini orangnya. Kayak ya aneh aja kalau misalkan langsung lihat gitu, kayak gitu tuh otomatis kayak mata gue pindah gitu. Terus apalagi Alis ya, oh ya pokoknya nanti lu kuliah akuntansinya tuh nggak pusing-pusing amat ya, karena bisa dibilang kan lu pindah jurusan gitu kan ya, dari IPA tiba-tiba ke IPS. Tapi IPA juga ada belajar akuntansi sih, tapi nggak sebanyak kita gitu kan pastinya ya. Semoga nanti lu bisa mengimbangin dan bisa aduh bentar, rontok anjir, gue udah bersihin kasur juga. Nah pokoknya semoga lu nanti nggak stres ya. Terus kalau lu mau asbun di grup juga nggak apa-apa Lis, tetap gue bacain kok. Kita sama-sama asbun kok ya, sama-sama nggak ada kerjaan juga. Jadi ya jangan ragu-ragu lah, nggak apa-apa. Terus nanti semoga ya, sebenarnya agak disayangkan pas ke Bandung lu nggak ikut, tapi nggak apa-apa. Nanti next time pas kita udah ada kerja, pas kita udah ada duit, pas hidup udah lancar-lancarnya lah, kita bisa keluar kota atau keluar negeri bareng-bareng please, ke New York atau ke London atau ke Jepang atau ke mana aja deh yang lu mau. Atau kalian mau nemuin gue ke Taiwan tuh boleh banget ini apa gitu. Terus apalagi ya, terus ya pokoknya makasih dan sorry kalau misalkan gue ngeselin atau gimana gitu ya. Oh ya, sorry-nya nanti aja deh, sekalian aja deh, soalnya tadi tiga pertama gue lupa ngomong juga deh gitulah. Pokoknya Liz, semoga kita nanti masih bisa temenan. Pokoknya nanti kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota bareng-bareng kayak yang lu mau gitu kan ya. Lu mau ke Semarang, ayo kita ke Semarang. Mau ke Makassar, ayo ke Makassar. Nanti kemana aja lu mau, ayo. Tapi pas gue di sini sih gitu kan ya. Ya gitulah. Semoga nanti lu dapet pasangan yang lu mau ya. Semoga pokoknya pasangan lu ini bisa nge-treat lu dengan baik kalau lu mau sih gitu ya. Tergantung dirinya juga, ini cuma doa gue doang. Jadi kalau misalkan lu emang nanti tiba-tiba ada gitu kan, jadi doa gue udah, seenggaknya udah gue omongin duluan gitu. Jadi semoga lu dapet pasangan yang baik lah, terus yang dapat mengerti lu juga gitu-gitu. Udah kayaknya ya. Gue sebenarnya lupa coba mau ngomong apa aja. Gue nggak ada skrip ini nggak ada skrip nih. Gue cuma kayak HP di jendela, terus kayak bener-bener nggak ada skrip. Gue nggak ada mikirin gue mau ngomong apa aja di vlognya. Jadi kayak yaudah ini spontan doang gitu lah ya. Ya jadi gitulah. Oh ya, sorry kalau semisal gue mungkin beberapa kali bikin kalian kesel, bikin kalian marah disengaja maupun gak disengaja, mau gue tahu ataupun enggak. Semoga kalian maafin, dan ini permintaan maaf gue
semoga dikabulin, semoga dimaafin. Gue nggak tahu gue salahnya di mana aja, mungkin beberapa gue tahu dan mungkin gue udah minta maaf juga, tapi ya ini minta maaf aja in case ada yang gak gue tahu. Tapi semoga kita kalau semisal gue nggak tahu sih sama gue gimana, tapi kan gue jauh ya, jadi anggapannya semoga kalau misalkan kalian berempat ada konflik atau gimana bisa diomongin, bisa dikomunikasiin, jadi seenggaknya sama-sama tahu salahnya di mana. Semoga nggak diem-dieman, semoga nggak kabur-kaburan, ya kita aja sih. Jadi semoga kita sama-sama mau mempertahankan friendship kita. Malu ya kayaknya gitu deh. Dan doain gue ya, semoga nanti gue di Palembang, di Batam atau di Taiwan itu gue bisa dapet teman yang kayak kalian juga. Nggak harus kayak kalian sih, tapi seenggaknya gue dapet temen deh biar gue nggak kesepian, karena gue orang yang lumayan kalau kesepian tuh agak-agak gimana gitu ya kelakuannya. Jadi ya gitu deh. Doain gue juga sukses-sukses, semoga nanti gue juga kalau misal gue emang mau, semoga nanti gue bisa kuliah kalau emang gue mau, dan bisa tetap sama kalian deh. Nanti gue usahain kalau misalkan gue bisa balik dari Taiwan, gue usahain seenggaknya gue seminggu mampir ke sini dulu. Gue nggak tahu sih bakal nginep di sini atau misalkan nginep di hotel, tergantung gigi gue gitu, tapi kayaknya sih harusnya bisa di sini. Ya pokoknya nanti gue usahain. Nanti oh ya, gue tuh udah catat nomor-nomor kalian di buku kecil gue yang di SG gue ada. Pokoknya gue ada buku kecil Ulster Lake, itu gue isi nomor-nomor kalian. Jadi kalau semisal gue ganti nomor atau gue ganti nomor, gue bisa reach out kalian. Dan kalau semisal kalian ganti nomor, semoga kalian nge-reach out gue juga, karena gimana pun kita jauh-jauh gini ya kuncinya cuma komunikasi gitu. Ya kalau misalkan kalian emang mau jalan-jalan ke Taiwan, nanti ngomong aja, siapa tahu nanti gue bisa ya ikutan lah. Pokoknya kita jalan-jalan bareng-bareng gitu, nanti kita nginep atau gimana gitu ya. Sebenarnya gue tuh nggak pernah belajar kayak vlog gini, gue nggak pernah tahu ya. Dan gue tuh orangnya lumayan susah ngungkapin apa yang ada gue pikirin atau apa yang gue pendem gitu. Tapi di sini tuh gue belajar kayak kalau dari kalian dari sekolah gitu sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu, karena ya apa ya, oh ya gue tuh dulu juga kalau misalkan kalian lihat hairstyle gue yang dulu tuh kelas 10 itu kayak wibu banget mungkin kalau kalian bilangnya, tapi itu tuh gimana ya, gue tuh orangnya I was pretty nggak yang pede banget gitu, not so confident about my looks or about everything in me gitu, karena lingkungannya tuh juga yang nggak mendukung banget gitu. Jadi kayak for example deh, gue pernah kayak misalkan potong rambut kayak gini, terus kayak bagi gue suka gitu, karena kayak personally gue suka gitu, tapi mereka nganggapnya kayak aneh dan gue kayak ya aneh banget gitu lah kayaknya. Kayak jadi kayak pretty much bikin gue nggak terlalu pede lagi sama diri gue. Jadi kayak gue nggak pernah yang namanya belajar hair care, hairstyle tuh harus kayak gimana buat tipe rambut kayak gue, atau makeup gitu. Gue nggak pernah belajar gitu juga. Skincarean gue tuh dulu tuh cuma kayak sunscreen sama moisturizer. Gue nggak tahu moisturizer, tapi kayaknya enggak deh, kayaknya cuma itu deh, cuma sunscreen. Jadi kayak gue bener-bener nggak tahu. Tapi setelah di sini tuh gue lumayan
confident karena emang orang-orang itu ternyata supportive banget gitu ya. Gue juga kaget sebenarnya, makanya sebenarnya tuh yang kalau anak-anak IPS kelas gue nih IPS 3, kalau misalnya kalian ingat, gue tuh pernah kayak konfront si Jere buat kayak, karena dia tuh ketawa-ketawa gitu kan sama Timot, dan itu tuh posisinya gue tuh baru potong rambut kayaknya, dan kayak gue bilang tadi I was pretty not confident, ya not so confident gitu lah dulu gue. Makanya pas mereka ketawa-ketawa gitu, kayak gue mikirnya mereka pointing out me gitu. Jadi kayak gue mikirnya tuh mereka ngetawain gue, karena emang gue habis potong rambut gitu kan. Jadi kayak gue tuh agak takut gitu, kayak aduh gimana ya nanti, aneh gak ya gitu. Jadi kayak banyak lah suara di kepala gue itu kayak, aduh ini aneh gak sih rambut gue gitu, nanti diketawain gak ya, nanti diliatin gak ya, nanti orang-orang mikirnya gue aneh gak ya gitu-gitu. Makanya gue simply lebih diem dulu pas kelas 10 gitu. Terus ya gitulah pokoknya. Tapi pas itu agak malu sih, karena gue kayak terang-terangan banget bilang ke semua orang di kelas kalau misalkan si Jerry tuh ngetawain gue, padahal bukan gitu. Aduh gue malu banget nih. Kalau misalkan kalian penasaran ya, jadi ceritanya itu aduh gue malu banget. Aduh gue malu banget dah. Ini air mata bukan sedih ya, ini air mata malu anjing. Ya pokoknya gitu lah, kayak gue malu banget pokoknya pas itu. Tapi habis itu setelah kelas 12 tuh kan gue kenal kalian, terus kayak kalian pada kayak yang main sportif gitu, walaupun kita gak kenal-kenal banget awal-awal, tapi kayak kalian tuh sportif banget. Makanya pas di sini tuh gue lumayan kayak akhirnya kayak, oh jadi nggak apa-apa ya kalau gini ya gitu, kalau gitu nggak apa-apa, gini nggak apa-apa gitu. Nah terus kayak ya gitu-gitulah. Dan yang gue potong rambut yang pendek banget itu dulu, yang pas pertama pas kelas 11 yang gue potong pendek itu, sebenarnya juga gue awal-awal tuh nggak terlalu mikir-mikir yang kayak gimana orang-orang ngomongin, karena kayak gue udah terlalu, ya udah nggak sepede apa gitulah. Pokoknya kayak gue udah bodo amat lah sama looks gue gitu. Jadi kayak gue mau gimana juga gue nggak usah pikirin omongan orang lain gitu kan. Jadi tapi pas gue itu, gue inget banget pokoknya pas itu gue potong rambut dan orang-orang tuh pada kayak, ih Hani bagus rambutnya gitu. Gue tuh seneng banget asli deh, gue tuh seneng banget. Kayak sampai orang-orang yang bahkan yang gak gue akrab aja kayak Kace, Rahel, Jiska ya kalau nggak salah, Jiska, pokoknya cewek-cewek di sekolah gitulah yang ngeliat gue dan tahu kalau rambut gue panjang. Dan habis itu gue potong rambut tuh kayak pada muji-muji tuh, gue seneng banget asli. Kalau semisal kalian nganggapnya hal-hal kayak gini tuh buat orang lain tuh kayak aneh gitu, jangan mikir gitu, karena itu tuh lumayan pretty, kayak lumayan yang boost confident kita gitu. Jadi kayak kalau semisal kalian notice teman kalian potong rambut atau ada looksnya yang berubah, dipuji atau gimana gitu, itu tuh lumayan membantu gitu. Apalagi kan kita nggak tahu kondisi masing-masing. Kalau misalkan kondisinya kayak gue, misalkan yang kayak dulu tuh yang benar-benar nggak pede dan benar-benar insecure sama diri sendiri gitu kan, kalau misalkan kalian gitu tuh yang benar-benar ngebantu kita banget gitu. Gue ngomong kita karena dulu kan gue begitu, dan ya anggaplah gitu. Nah ya pokoknya tuh kalau emang kalian nemu teman-teman kalian yang kayak gitu tuh, kalian sebisa mungkin dibantu gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu kan ya. Pokoknya tuh setelah di sini, setelah kenal kalian pas kita akrab-akrabnya pas SMA, itu tuh benar-benar yang bikin gue pretty much peduli lagi sama looks gue gitu, mulai dari rambut, badan gitu-gitu kan. Ya pokoknya itulah. Sebenarnya lumayan sedih ngomongin gue dulu karena lumayan heartbreaking buat gue gitu. Ya gitu deh pokoknya, sebisa mungkin jadi girls gitu. Ya pokoknya tuh
ini saran aja sih, pokoknya tuh kalian tuh harus yang benar-benar ngedukung cewek gitu. Nggak harus banget sih sebenarnya, maksudnya jadi girls girl gitu. Tapi kalau misalkan emang nih cewek salah atau ada salah atau gimana, diomongin, dikasih tahu gitu. Tapi kalau misalkan dia dalam bahaya, dalam hal apapun gitu, kalau misalkan dia bersikap baik ke lu bersikap baik lagi ke dia gitu, dibalas baik, balas balik. Jahat nggak harus selalu dibalas jahat. Kadang jahat dibalas baik juga bisa bikin mereka sadar, bisa bikin mereka malu, dan juga ya bisa bikin lama-lama mereka nggak jahat lagi ke lu gitu. Ya pokoknya tergantung kejahatan apa yang kalian hadapi gitu kan ya. Kalau jahatnya tuh yang kayak bully-bully gitu, atau misalkan jahatnya tuh yang cuma sekedar omongan, itu masih bisa dibaik-baikin, masih bisa diperbaikin. Tapi kalau misalkan jahatnya udah kejahatan fisik, yang udah main fisik, yang pukul-pukulan, yang jorok-jorokan gitu-gitu ya, itu nggak bisa. Lu harus fight back, lu harus lawan, kayak ayo sini lu, jambak-jambakan, nggak apa-apa. Nah pokoknya kalau misalkan jahatnya tuh udah yang main tangan, yang udah nyakitin lu, dan yang udah yang bener-bener keterlaluan, lawan balik, please lawan balik, jangan diem aja please. Atau lagi, dan kita kan cewek-cewek, kalau misalkan ada yang catcalling, entah itu lu atau orang lain atau temen lu, kalau misalkan ada yang catcalling dan itu deket sama lu ini juga lawan, anjing lu, bangsat lu, omongin kayak Nata tuh, belajar dari Nata, diteriakin coy. Nah pokoknya gitulah, pokoknya tuh kalian harus lawan orang-orang yang emang bener-bener jahat ke kalian. Tapi kalau misalkan cuma sekedar ngomongin atau kesel atau gimana itu, atau kayak bully, kalau bully gue nggak tahu sih, tergantung bulinya gimana dulu. Bulinya tuh yang kayak gimana, pokoknya nanti ya harus dihadapinya dengan cara yang beda gitulah. Jadi jangan kayak kalau misalkan nih orang bully lu, cuma habis itu nanti lu balasnya dengan kayak ya udah lu diemin aja gitu kan, nggak akan memperbaiki apa-apa gitu kan. Jadi kayak harus dicari solusinya gitu ya, pokoknya gitu. Tapi kalau misalkan cuma sekedar ngomongin gitu, itu seenggaknya bisa masih diperbaikin seenggaknya gitu kan ya. Nggak tahu sih ngomongin itu gimana, ngomongin di depan atau ngomongin di belakang, tapi seenggaknya itu masih bisa diperbaikin, masih bisa dibaik-baikin gitu ya. Pokoknya jangan cari musuh kalau semisal apa ya, jangan cari musuh kalau emang lu nggak mau gitu loh. Jadi jangan kayak yang tiba-tiba nih orang begini, tapi habis itu kalian langsung beranggapannya begini dan kalian langsung musuhin gitu. Nih gitulah. Ini kan tiap tindakan orang tuh ada yang namanya alasan. Jadi nggak terus-terusan yang dia kayak gini ke gue berarti dia gini kali ya gitu. Ya enggak selalu gitu. Pikir positifnya dulu gitu. Jadi belajar untuk lebih mengutamakan hal positif daripada hal negatifnya. Jadi kalau misalkan mereka begini, lu mikir positifnya dulu, oh mungkin mereka begini karena gini gitu kan. Nah jangan langsung mikir yang negatif gitu loh. Nah kan kita nggak tahu pemikiran orang-orang, bisa aja gue begini ke kalian, misalkan gue ngelakuin sesuatu ke kalian, tapi kalian nganggapnya dengan hal yang gini hal negatif lah pokoknya. Tapi kan maksud gue positif gitu loh. Jadi kayak jangan selalu mikir langsung negatif, pikir positif dulu. Kok gue jadi lecture gini ya? Tapi nggak apa-apa deh. Nggak dari tadi gue nggak apa-apa deh. Ya pokoknya gitu deh. Apalagi ya, ini kayaknya udah mau sejam deh. Ini udah 44 menit. Nah 44 menit ini juga gue nggak tahu udah jam berapa, dan gue juga nggak tahu emak gue ada di mana. Ini gue belum lihat mapsnya ya. Pokoknya gitu deh guys, semoga kita baik-baik aja ya. Oh ya, kalau semisal nih ya, misalkan kalian lihat cewek terus dia kayak mungkin penampilannya seksi atau gimana, jangan terus-terusan mikir, ini khusus Lydia sih sebenarnya. Nah karena yang lebih sering sih Lydia gitu kan ya, yang lebih sering lu gitu. Tapi yang apa-apa ini buat semuanya, tapi didengar juga nih Lid. Yang maksudnya kalau misalkan nih ada cewek, misalkan dia pose yang seksi-seksi gitu, misalkan dia pakai crop top atau dia pakai dress yang gimana, jangan selalu judge kayak
gatel banget ke cowok gitu atau gimana kan. Itu juga bisa bikin confident mereka tuh turun gitu. Terus apa ya, kan ada yang namanya self love. Bisa aja mereka ngepost kayak gitu karena mereka tuh bisa aja suka atau cinta sama diri mereka sendiri gitu. Jadi ya mereka ngelakuin itu karena emang buat diri sendiri gitu, jadi bukan buat orang lain gitu. Jadi jangan selalu mikir apa cewek-cewek yang ngelakuin kayak gitu tuh buat nge-attract cowok doang gitu, karena hidup ini tuh nggak cuma berputar soal cowok gitu. Nah ini kayak bisa aja mereka untuk self love atau mereka ya gimana gitu. Pokoknya ya jangan selalu mikir yang jelek-jeleknya deh gitu. Gimana pun kita cewek, sama-sama cewek gitu. Kalau misalkan lu begini, lu ngejudge nih cewek gitu, lu coba pikirin kalau misalkan lu dijudge begitu, perasaan lu gimana gitu loh. Jadi apa yang lu lakuin, pikirin dulu dan posisiin diri lu sebagai orang yang bakal lu gituin gitu loh, kayak jadi jangan ya gitu. Aduh gimana ya, pokoknya gitu deh. Kayak kata gue, pikir positifnya dulu sebelum negatifnya gitu, karena nggak semua hal berputar soal negatif yang jelek-jelek gitu. Bisa yang kalian pikir jelek gitu, bisa aja hal yang kalian pikir jelek itu sebenarnya positif, tapi kalian ngambilnya tuh dengan anggapan yang berbeda gitu. Kayak ada orang gitu, iya lagi bangun rumah anjir. Oke. Itu aja sih. Gue lupa mau ngomong apa lagi, tapi kayaknya ini aja deh, udah kepanjangan juga. Kalian nggak mungkin juga sampai nonton kalau sampai sini kan ya. Kalau misalkan kalian nonton sampai sini, kalian komen apa aja, terserah kalian. Pokoknya kalian komen apa aja deh pokoknya. Terus like kalau emang kalian nonton sampai sini ya. Nih, ini di penghujung video, karena abis ini gue kayaknya bakal mandi deh. Gue mau liat jam dulu. Oke. Bye. This is Hani. 3 Juli 2024. 3rd of July 2020 the 3rd ya kalau gak salah. Gue agak ribet anjir, 1, 2, 3 tuh agak ribet anjing, first, second, third gitu kan. Jadi makanya 3rd of July 2020 the 3rd. Nah gitu biasanya. Ya pokoknya gitulah. Hai. Ini update gue nih. Rambut gue masih yang melengkung keluar gitu dan pendek karena gue kependekan potongnya. Ya, nanti kita lihat tahun depan atau berapa tahun lagi gitu, kira-kira bakal ini enggak. Oh iya, buat Nata nih sekali lagi, lu kan sekarang nyupir ya, kalau bisa ya, gue tau lu emosi orangnya, tapi kalau bisa dikurangin emosinya gitu kan ya kan. Jadi kayak lu kan nggak tahu lu berhadapan sama siapa di jalan, bisa aja nanti tau gimana gitu kan ya. Ya walaupun emang yang selama lu nyetirin kita atau gue gitu ya, emang kebanyakan emang orangnya yang salah, tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau misalkan emang lu salah, lu akuin gitu, jangan yang lu ngebela diri lu, karena apapun itu kalau emang lu salah ya udah lu salah. Kalau lu bohong nanti justru jadinya dosa ke Tuhan anjir. Ini buat semuanya ya, bukan buat Nata doang ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya Nata nanti hati-hati kalau bawa mobilnya, jangan ngebut-ngebut, jangan yang gimana juga, jangan sambil main HP sambil nyetiran, lihat-lihat jalan. Kalau mau belok nih ya, ini kemarin tuh agak bahaya sih sebenarnya. Kemarin tuh sempet ya, pas kita mau belok, lu tuh langsung yang belok aja, nggak lihat, gak yang pelan-pelan terus lihat dulu kanan kiri ada motor atau ada mobil, nggak, lu langsung belok aja. Itu tuh bahaya ya Nat. Jadi kayak lu harus lihat dulu, kayak seenggaknya lu pelan-pelan dulu nih, pelan-pelan stop. Kalau bisa stop, nggak apa-apa, stop pelan-pelan stop, tapi jangan stopnya itu yang rem mendadak itu ya, nanti di belakang lu nabrak lu anjir. Mobil lu mahal, kasihan orangnya. Nah terus
Pokoknya stop dulu, pelan-pelan stop, terus lihat kanan kiri ada nggak mobil atau motor, baru jalan. Walaupun searah ya tetap aja lu harus lihat-lihat dulu, kan kita nggak ada yang tahu nih. Misalkan belokannya 2 arah nih ya, lu mau belok ke sini terus kayak lu langsung jalan aja nih. Kalau misalkan ada motor dari sini ngebut nih, langsung pak langsung nabrak mobil lu gimana anjir? Bukan lu doang yang rugi, tuh orang juga rugi anjir, masalahnya gitu loh. Jadi ya jaga-jaga kalau bawa mobil ya, terus jangan sering panikan juga ya. Walaupun gue tahu kalau misalkan baru nyupir tuh emang jadinya tuh panikan gitu bawaannya, tapi jangan terlalu panikan, apalagi kalau di jalan gitu kan. Lu harus kurang-kurangin panikan, harus lebih santai gitu loh. Jadi kayak harus lebih relax gitu lah, jadi jangan yang terlalu kebawa perasaan gimana gitu. Jadi kayak biar nggak emosi banget dan nggak panik banget gitu. Oke, dah, bye. This is Honey. Gue bingung deh, this is Honey.